Halo, selamat pagi mahasiswa keperawatan Universitas Tanjung Pura. Hari ini kita akan belajar praktikum tindakan keperawatan untuk terapi oksigenasi. Apa itu terapi oksigenasi? Apa saja indikasi dan kontraindikasinya? Bagaimana standar operasional prosedur dalam melakukan terapi oksigenasi? Mari kita ikuti bersama dan selamat belajar. Terapi oksigenasi adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan tekanan parsial oksigen pada saat kita melakukan inspirasi atau pengambilan nafas. Tujuan dari terapi oksigenasi adalah untuk memberikan oksigen dengan kadar relatif rendah saat kebutuhan oksigen kita dalam keadaan minimal. Dan yang kedua adalah dengan memberikan oksigen yang tidak terputus pada saat pasien makan atau minum. Jadi ketika pasien makan atau minum, tetap ada oksigen yang masuk ke dalam saluran pernapasannya. Alat-alat yang digunakan untuk terapi oksigenasi yang pertama adalah stetoskop untuk mengkaji status pernapasan pasien. Berikutnya adalah simple masker, atau bisa juga menggunakan nasal kanul. Bisa juga dengan menggunakan masker reservoir. Selanjutnya kita menggunakan handscoon, jangan sampai lupa. Tabung oksigen beserta dengan manometernya. Lalu yang kedua adalah flow meter. Selanjutnya adalah tabung humidifier yang fungsinya untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Baik, jadi sebelum ke pasien, kita harus melakukan persiapan yang terdiri dari persiapan alat, persiapan dari perawat, dan juga persiapan dari lingkungan di pasien. Untuk persiapan alat, kita dekatkan alat-alat yang kita butuhkan untuk terapi oksigenasi. Kita dekatkan ke samping pasien atau yang mudah dijangkau oleh perawat. Untuk persiapan lingkungan adalah kita menghargai privasi dari pasien dengan memasang sampiran atau tirai di bed pasien. Lalu untuk persiapan diri perawat, kita menggunakan masker, menggunakan handscoon, dan menggunakan APD yang lengkap. Sebelum melakukan tindakan terapi oksigenasi, terlebih dahulu kita sapa pasien, lalu kita perkenalkan diri perawat. Setelah itu kita jelaskan prosedur dari tindakan terapi oksigenasi terkait pengertiannya, lalu tujuannya, dan juga indikasi dari terapi oksigenasi. Pertama, kita kaji dulu status pernapasan dari pasien. Kita menggunakan stetoskop untuk mengauskultasi suara nafas pasien. Tanda-tanda adanya distres pernapasan adalah adanya suara napas tambahan di pasien. Biasanya terdengar ronki, mungkin ada crackles, atau juga ada reles dari suara napas tambahan pasien. Selain mengkaji suara napas tambahan, kita juga mengkaji dari frekuensi nafas pasien, yaitu respiration rate. Respiration rate normal adalah 16 sampai 20 kali per menit. Jika lebih dari itu maka dinamakan tachypnea, ya, atau kalau kurang dari 16 kali per menit namanya bradypnea. Tindakan selanjutnya adalah kita siapkan tabung oksigen. Kita dekatkan ke arah pasien, di dekat pasien. Lalu kita pastikan tabung oksigennya terisi dengan melihat manometernya, indikator manometer. Lalu kita cek juga flow meternya, ya, manometernya. Lalu kita cek juga tabung humidifier. Jadi tabung humidifier ini harus terisi dengan air steril atau air bersih sampai ke water level di sini. Fungsi dari humidifier di sini adalah untuk melembabkan aliran oksigen yang masuk ke saluran pernapasan pasien, sehingga aliran oksigennya menjadi tidak kering. Selanjutnya kita siapkan alat bantu nafas. Untuk ini kita pakai nasal kanul, ya. Jadi nasal kanul bentuknya seperti ini ya. Ini dosisnya 2-4 liter per menit.
Jadi ini cupnya yang akan dihubungkan dengan tabung oksigen, dan ini kanul yang akan dipasangkan ke hidung pasien. Kita pasangkan di sini untuk ketopnya. Setelah terpasang, kita coba dulu. Kita coba dulu aliran oksigennya apakah lancar atau mengalir atau tidak. Ya, dengan menghidupkan flow meter di sini. Lalu kita rasakan di punggung tangan. Kita bisa juga di sini. Jadi intinya kita merasakan aliran dari oksigen, apakah dia alirannya lancar atau tidak. Kalau sudah lancar, maka kita matikan terlebih dahulu, lalu kita pasangkan ke pasien. Baik, jadi selanjutnya kita siapkan ujung yang akan dipasang ke hidung pasien. Jadi dimasukkan ke lubang hidung pasien yang ini di atas. Ini, lalu ini disampirkan ke telinga pasien, lalu dieratkan begini. Atau cara pasang yang lain, kita bisa pasang di atas kepala pasien, ya, masukkan ke hidung, lalu dieratkan di belakang kepala pasien. Setelah kita pasang nasal kanul, kita alirkan oksigen ke saluran napas pasien. Jadi kita atur dosisnya dengan flow meter, melalui flow meter di sini. Dosis untuk nasal kanul adalah 2 sampai 4 liter per menit. Jadi kita atur di sini 2 liter per menit. Lalu kita cek juga di tabung humidifier, di sini apakah ada air yang bergelembung atau tidak. Kalau ada air yang bergelembung, berarti tandanya alirannya lancar. Kalau kita menggunakan masker, ya, dosis untuk masker adalah 6 sampai 10 liter per menit. Untuk cara pemakaiannya atau cara pemasangannya sama seperti nasal kanul. Setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah sudah nyaman atau belum. Kalau belum nyaman, maka kita atur posisi pasien. Ya, kita atur posisi pasiennya dengan posisi semivolar, jadi setengah duduk seperti itu. Kita juga bisa ganjal dengan menggunakan bantal agar posisinya menjadi lebih tinggi, sehingga ekspansi paru dari pasien menjadi lebih mengembangnya lebih maksimal seperti itu. Setelah kita melakukan tindakan terapi oksigen kepada pasien, jangan lupa kita evaluasi terkait kenyamanan dari pasien, lalu status pernapasan pasien, dan juga prosedur yang telah kita lakukan apakah sudah benar atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan jangan lupa kita pastikan kepada klien untuk selalu menggunakan masker atau nasal kanul untuk terapi oksigenasinya, dan jangan sampai dilepas kecuali atas anjuran dari dokter.